wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Coba silakan Akbar pimpin doanya, Bar. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Akbar. Nah, sekarang udah berapa orang nih yang hadir nih? Udah 15 orang ya. Nah, sisanya yang belum hadir mudah-mudahan segera bergabung. Kemudian tadi juga ada beberapa yang udah izin ke saya. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan ya, supaya bisa bergabung lagi belajar bersama kita. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana caranya menentukan daerah penyelesaian dari masalah kontekstual. Jadi nanti soal yang disajikan adalah soal-soal cerita. Ingat bagaimana caranya menggambarkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Dengan mencari titik X saat Y sama dengan 0 dan sebaliknya, Bu. Gambar grafik yang menghubungkan dua titik. Ya. Setelah itu parkir daerah yang bersesuaian dengan tanda. Belajar hari ini harus semangat seperti biasanya ya. Ada sabda Rasulullah, jadi beliau bersabda bahwa barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula ya. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya ya, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berdasarkan sabda Rasulullah tadi, bahwa kita dalam melakukan hal apapun gitu ya, khususnya dalam memecahkan masalah sehari-hari, kita harus paham ilmunya supaya masalah yang kita temukan di sehari-hari itu bisa terpecahkan dengan baik. Coba siapa yang bisa menyebutkan di kehidupan sehari-hari penerapan dari pertidaksamaan linear dua variabel? Lowongan kerja, masyarakat pelamar dengan batas usia tertentu, kendaraan pengangkut barang yang memiliki kapasitas terbatas, batas nilai cukup seseorang belajar agar dinyatakan lulus ujian, luas tanah petani yang terbatas untuk lahan bercocok tanam. Ini KD, IPK, dan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi intinya adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menentukan penyelesaian masalah kontekstual SPT LDV dengan tepat dan menyajikan daerah penyelesaian dari masalah kontekstual SPT LDV dengan benar. Di GC saya sudah sediakan absensi, jadi nanti kalian isi absensi ya, jangan lupa. Kemudian saya sudah sediakan bahan ajar dan media. Nih, nanti kalian bisa gunakan ketika kalian berdiskusi kelompok dalam mengerjakan LKPD ya. Ini LKPD-nya, nanti kalian diskusi secara berkelompok melalui WhatsApp grup ya. Oke, terakhir nanti akan ada evaluasi, tapi evaluasinya kali ini berupa penugasan. Untuk teknik penilaiannya seperti biasa, saya akan ambil penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian pengetahuan dan keterampilan akan saya ambil dari tugas yang nanti kalian kumpulkan. Kalau penilaian sikap akan saya ambil dari penilaian sikap saya pada kalian selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, coba kalian kerjakan dulu, jawab dua soal ini selama 5 menit ya. Kalian kerjakannya langsung chat Japri aja ke saya, ke WA ya. Coba kalian perhatikan ya, di sini ada sebuah permasalahan mengenai sebuah toko kue gitu ya, yang memproduksi dua jenis kue. Nah, dua jenis kue itu yaitu brownies dan cupcake ya. Di sini ada informasi ya, setiap produksi satu buah brownies memerlukan 10 gram gula dan 20 gram tepung terigu. Sedangkan untuk produksi satu buah cupcake memerlukan 5 gram gula dan 50 gram tepung terigu. Di gudang
Bahan tersedia sebanyak 200 gram gula dan 800 gram tepung terigu. Suatu hari Vina dan Risma datang ke toko Nona. Nah, Vina ingin membeli 10 brownies dan 10 cupcake, sedangkan Risma ingin membeli 5 brownies dan 20 cupcake. Nah, menurut kalian siapa di antara mereka, ya, di antara Vina dan Risma yang dapat membeli brownies dan cupcake sebanyak yang mereka inginkan? Nah, kira-kira bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini? Udah, kalau pertidaksamaan sama persamaan tuh bedanya apa sih? Tandanya mungkin, Bu. Kalau persamaan tandanya sama dengan. Itu kalau persamaan. Kalau pertidaksamaan tandanya apa? Tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan ada apa aja? Kurang dari, lebih dari. Kurang dari, lebih sama dengan, lebih dari sama dengan. Ya, jadi ada 4 ya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Kira-kira masalah ini berkaitan tidak dengan pertidaksamaan? Kalau berkaitan dengan pertidaksamaan, berarti kan pasti ada informasi di soal yang nantinya akan bisa kita gunakan untuk membuat model matematika. Di masalah ini ada tidak yang menunjukkan bahwa bisa kita buat pertidaksamaan untuk membentuk model matematikanya? Setelah kita membuat model matematikanya, tentu saja kita akan menggambarkan daerah penyelesaiannya dan kemudian kita akan mencari jawaban atau solusi dari pertanyaan yang diajukan pada soal. Nah, itu nanti kalian akan lebih memahaminya dengan kalian mengerjakan LKPD secara diskusi kelompok ya, melalui WAG. Nah, jadi setelah ini seperti biasa kalian akan mengerjakan LKPD secara berdiskusi dengan teman sekelompoknya seperti biasa melalui WhatsApp group ya, boleh diketik, kemudian kalian foto pekerjaan kalian kemudian di-share itu ya seperti biasa, kemudian boleh juga kalian kirim voice note. Selama mengerjakan LKPD kalian boleh sambil membuka bahan ajar, media atau sumber internet lainnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakila Maharani dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Untuk langkah 1, kita membuat sebuah permisalan. Misal, banyak brownies yang diproduksi ditentukan oleh variabel X, dan banyak cupcake yang diproduksi akan ditentukan oleh variabel Y. Di langkah 2, kita menuliskan hal-hal yang diketahui berdasarkan informasi ke dalam tabel. Untuk jenis kue brownies diperlukan sebanyak 10 gram gula dan 20 gram tepung terigu. Dan untuk jenis cupcake diperlukan 5 gram gula dan 50 gram terigu. Banyaknya persediaan gula di gudang ada sebanyak 200 gram dan tepung terigu ada 800 gram. Di langkah 3, kita membuat sebuah model matematika. Batasan 1 yaitu 10x ditambah 5y kurang dari 200. Dan untuk batasan 2 yaitu 20x dan 50y kurang dari 800. Kemudian dapat disederhanakan menjadi 2x ditambah y kurang dari 40 dan 2x ditambah 5y kurang dari 80. Untuk x dan y yang diproduksi tidak mungkin negatif, sehingga batasan 3 yaitu x lebih dari 0 dan batasan 4 y lebih dari 0. Langkah 4, kita membuat sebuah gambar daerah penyelesaian. Untuk batasan 1 yaitu 2x dan y, 2x ditambah y kurang dari 40 akan dibuat menjadi 2x
plus Y sama dengan 40. Setelah XY-nya diketahui, maka kita memilih titik 0,0 lalu disubstitusikan ke 2X tambah Y kurang dari 40. Jika hasilnya benar, maka arsirnya akan berada di bagian kiri garis. Dan untuk batasan 2 yaitu 2X ditambah 5Y kurang dari 80, maka akan dibuat menjadi 2X ditambah 5Y sama dengan 80. Dan setelah X-nya diketahui, maka kita akan membuat sebuah titik 0,0 lalu disubstitusikan ke 2X tambah 5Y kurang dari 80. Jika hasilnya benar, maka yang diarsir adalah bagian kiri garis. Untuk batasan 3, X lebih dari 0, nilai X tidak negatif sehingga yang diarsir adalah daerah X yang bernilai positif. Batasan 4 yaitu Y lebih dari 0, nilai Y tidak negatif sehingga yang diarsir adalah daerah Y bernilai positif. Dan untuk gambarnya yaitu daerah penyelesaiannya ada di titik yang arsirnya berwarna campuran. Kemudian untuk kesimpulan, informasi dalam soal dimasukkan ke dalam sebuah tabel yaitu Vina ingin membeli 10 brownies dan 10 cupcake. X-nya diperoleh 10,10. Dan Rizba ingin membeli 5 brownies serta 20 cupcake sehingga X-nya diperoleh 5,20. Di titik 10,10 berada di dalam daerah hasil penyelesaian yang artinya toko Nona memproduksi 10 brownies dan 10 cupcake. Sedangkan di titik 5,20 berada di luar daerah hasil penyelesaian yang artinya toko Nona tidak memproduksi 5 brownies dan 20 cupcake. Berdasarkan uraian pengerjaan di atas, maka Vinala yang dapat membeli brownies dan cupcake yang ia inginkan, yaitu 10 brownies dan 10 cupcake, karena toko Nona dapat memproduksinya sebanyak itu. Saya Mujiono dari kelompok 5 akan menyajikan gambar daerah penyelesaian dengan menggunakan GeoGebra. 2X tambah 1Y sama dengan 40. Lalu pilih poligon untuk mengetahui untuk mengaksi. Batasan kedua 2X tambah 5Y sama dengan 80.
coba menyampaikan cara untuk menyelesaikan masalah kontekstual sistem pertidasamal linear dua variabel. Coba. Vina, boleh Vina? Yang kencang Vina ya suaranya. Jadi, cara untuk menyelesaikan masalah kontekstual SPTLDP adalah yang pertama, menyusun model matematika SPTLDP yang terdiri atas satu, memahami hal yang belum diketahui dari masalah tersebut, kemudian nyatakan sebagai variabel. Dua, identifikasi informasi yang diketahui berdasarkan informasi. Tiga, membuat model matematika atau SPTLDP berdasarkan informasi yang telah diidentifikasi. Yang kedua, menentukan penyelesaian SPTLDP yaitu satu, menggambarkan daerah penyelesaian dari SPTLDP. Dua, buatlah kesimpulan berdasarkan pertanyaan yang diajukan pada soal. Oke, betul ya. Jadi intinya setiap kita mau menyelesaikan masalah kontekstual, langkah pertama itu selalu kita membuat model matematikanya, gitu ya. Kita buat model matematikanya dengan cara memisahkan hal-hal yang belum diketahui, kemudian berdasarkan informasi yang ada di soal, kita bisa membuat model matematikanya. Setelah kita bisa membuat model matematikanya, kita mulai gambarkan daerah penyelesaiannya, ya. Untuk memperoleh daerah penyelesaiannya itu kita perlu menggambarkan garis-garis yang bersesuaian dengan batasan-batasan yang kita punya pada model matematika, gitu ya. Setelah kita punya daerah penyelesaiannya, kita perhatikan lagi di soal apa nih yang ditanyakan di soal. Nah, jadi berdasarkan daerah penyelesaiannya itu kita bisa mengambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan di soal, gitu ya. Oke, nah sekarang coba kalian kerjakan lagi dua soal yang pertama tadi untuk melihat apakah ada peningkatan pemahaman, gitu ya. 5 menit dari sekarang ya. Alhamdulillah pembelajaran kita udah selesai. Saya mau kita merefleksi dulu pembelajaran yang sudah kita lakukan barusan, gitu ya. Sekarang siapa yang mau menyampaikan pengalaman menarik apa yang kalian peroleh selama pembelajaran tadi? Coba. Iya, Bu. Ya. Pengalaman menarik apa yang Akbar peroleh ketika pembelajaran tadi, Bar? Karena dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, saya jadi lebih memahami materi hari ini. Oke, sip. Ya, kemudian refleksi yang kedua, coba kesulitan apa yang kalian rasakan selama pembelajaran tadi? Kesulitan yang saya alami saat berdiskusi itu Bu, diskusinya Kenapa diskusinya? nggak ikutan semua, jadi susah gitu, kayak ini benar apa enggak gitu, sama apa enggak gitu, pada nyimak doang gitu. Ya mungkin karena takut salah gitu ya, jadi banyak yang takut salah, kemudian mau nanya juga bingung mau nanya apa gitu mungkin ya. Atau ada juga banyak dari kita juga kan yang tidak hadir ya, banyak dari kalian juga yang tidak hadir, jadi kan bingung juga mau diskusinya gitu ya. Tapi alhamdulillahnya di situ kan Salsa kan bertiga gitu, jadi ya minimal bisa dengan anggota kelompok yang lain gitu kan. Tapi kan selain itu kita melakukan diskusi kelas gitu ya. Jadi walaupun diskusi kelompoknya kurang berjalan dengan lancar, ya mudah-mudahan dengan diskusi kelas jadi paham gitu ya. Ya, sekarang yang terakhir, coba kira-kira untuk pembelajaran selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperbaikinya apa? Siapa yang mau menyampaikan? Agar lebih memahami materi yang diberikan, pengerjaan soal lebih dilakukan, lebih terbuka dengan mengutarakan masalah yang belum dipahami. Ketika berdiskusi di grup WhatsApp, Bu. Oh ya, jadi intinya yang belum paham, yang belum mengerti harus berani bertanya gitu ya. Oke, jadi ya betul. Jadi itu memang harapan saya juga gitu. Jadi yang belum mengerti harus berani bertanya, tidak malu untuk bertanya gitu ya. Karena kan yang tidak bertanya juga belum tentu ngerti gitu kan ya. Kalau nggak ngerti tapi nggak nanya ya gimana mau ada kemajuan kan gitu, gimana mau jadi ngerti. Dan untuk yang sudah mengerti silakan sampaikan pendapatnya gitu ya. Yang sudah mengerti akan jadi lebih mengerti, yang belum mengerti jadi mengerti. Gitu mungkin ya. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran dengan materi yaitu sistem pertidasamal linear dua variabel ya. Bagaimana caranya menentukan
penyelesaian masalah kontekstual SPTLDV dan menyajikan daerah penyelesaian dari masalah kontekstual SPTLDV. Ya, untuk pertemuan selanjutnya akan diadakan penilaian harian ya. Jadi kalian pelajari lagi materi ini mulai dari materi yang pada pertemuan yang lalu kita sudah pelajari, yaitu bagaimana cara menggambarkan daerah penyelesaian dari seperti tidak sama linear dua variabel, dan materi yang hari ini kita pelajari yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah kontekstualnya gitu ya. Kalian pelajari lagi, kalian coba kerjakan soal-soal yang ada di bahan ajar ya. Oke. Terima kasih atas partisipasi semuanya, mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya ya.